Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Eka Wulandari dengan NPM 19 10 30 3071 dari Pendidikan IPA B. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengembangan media pembelajaran ular tangga pada materi suhu dan kalor untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pada bab 1, pendahuluan, latar belakang masalah. Pada saat ini, peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia dilakukan secara berkesinambungan. Upaya telah ditempuh oleh pemerintah dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan, mulai dari pembangunan gedung-gedung sekolah, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, tenaga kependidikan, sampai pengesahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, pengangkatan serta Undang-Undang Guru dan Dosen. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Salah satu masalah pendidikan di Indonesia adalah lemahnya proses pembelajaran. Pada proses pembelajaran saat ini, anak kurang mengembangkan potensi yang dimilikinya, padahal sudah jelas tertera pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Mata pelajaran IPA merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai ke pendidikan menengah. Sedangkan pada pendidikan menengah atas, IPA telah dibagi menjadi lebih terperinci. IPA adalah suatu mata pelajaran yang mengkaji alam semesta beserta isinya. Artinya, IPA mempelajari semua benda yang ada di alam, peristiwa, dan gejala-gejala yang muncul di alam. Ilmu dapat diartikan sebagai suatu pengetahuan yang bersifat objektif. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi ketika pembelajaran IPA berlangsung diantaranya rendahnya kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran tertentu, partisipasi siswa yang kurang dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, rendahnya kemampuan siswa dalam menghafal atau mengingat materi pelajaran tertentu. Dapat diketahui dari permasalahan di atas jika dianalisis secara seksama, maka sesungguhnya permasalahan rendahnya partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran IPA terjadi karena adanya beberapa faktor, yaitu guru IPA hanya menggunakan metode ceramah. Media dalam proses pembelajaran digunakan hanya membaca buku dan papan tulis. Siswa kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Berdasarkan faktor tersebut, tampaknya faktor guru hanya menggunakan metode ceramah merupakan penyebab yang dominan. Hal ini menyebabkan siswa merasa jenuh dan bosan dalam mengikuti proses pembelajaran. Terbukti dengan banyak siswa yang tidak mendengarkan gurunya menjelaskan materi, justru banyak siswa yang bermain dengan temannya. Dari beberapa kasus tersebut, maka para pendidik harus berupaya keras untuk menciptakan IPA menjadi sebuah mata pelajaran yang tidak membosankan bagi siswa karena mengingat IPA merupakan mata pelajaran yang memuat materinya sangat luas. Dari permasalahan tersebut, didapat solusi yang memungkinkan untuk mengatasi, antara lain, guru menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan media ular tangga
Alasan peneliti memilih ular tangga dengan mempertimbangkan karakteristik berpikir siswa pada tahap operasional konkret, yaitu bermain sambil belajar dan faktor guru yang mengajar hanya menggunakan metode ceramah sehingga membuat siswa malas, yang mana di dalamnya ada unsur permainannya sehingga dapat menimbulkan rasa senang dalam dirinya dan akan berimbas pada antusias siswa untuk mengikuti pelajaran IPA. Selain itu, dengan menggunakan media ular tangga dapat melatih siswa untuk lebih mudah dalam memahami materi, karena mereka dapat belajar secara berkelompok dengan temannya. Dengan kooperatif tipe TGT diharapkan dapat meningkatkan prestasi dan hasil siswa di akhir pelajaran IPA. Mengingat betapa pentingnya pembelajaran IPA bagi kehidupan para siswa, TGT adalah suatu tipe pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok belajar yang beranggotakan 5-6 orang siswa yang memiliki kemampuan jenis kelamin dan suku atau ras yang berbeda. Identifikasi masalah. Yang pertama, guru tidak menggunakan media yang menarik. Yang kedua, guru tidak dapat menciptakan suasana kelas yang kondusif. Yang ketiga, siswa tidak terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang keempat, guru selalu menggunakan metode ceramah. Batasan masalah. Peneliti melakukan batasan-batasan masalah yang akan dibahas, meliputi peningkatan hasil belajar materi suhu dan kalor melalui pembelajaran kooperatif tipe TGT, kerjasama untuk diskusi dengan subjek penelitian, yaitu siswa SMP kelas 7. Rumusan masalah. Berdasarkan pada uraian latar belakang, dirumuskan masalah penelitian ini yaitu bagaimana meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan media ular tangga pada siswa SMP kelas 7. Rumusan masalah. Tujuan utama penelitian ini adalah mendeskripsikan peningkatan perbaikan mutu aktivitas dan hasil belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan media ular tangga pada siswa kelas 7. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu pada manfaat teoritis, pada bidang akademik atau lembaga pendidikan menjadi bahan informasi dalam pembangunan ilmu pengetahuan dalam meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa khususnya bidang pendidikan. Bagi peneliti, menjadi masukan dalam meneliti dan meningkatkan aktivitas dan hasil pengajaran melalui penerapan model pembelajaran kooperatif. Manfaat praktisnya, yang pertama memberikan masukan bagi guru atau pendidik pada proses belajar mengajar dalam meningkatkan aktivitas dan hasil belajar melalui penerapan model pembelajaran kooperatif. Yang kedua, memberikan masukan kepada orang tua murid agar dalam pengasuhannya dapat meningkatkan aktivitas belajar anak. Selanjutnya, bagi pengawas sekolah, dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan tentang kondisi sekolah dan hasil belajar siswa, sehingga dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana sekolah yang dapat menunjang peningkatan aktivitas belajar siswa. Bab 2, kajian pustaka. Kajian pustaka yang pertama yaitu model pembelajaran kooperatif. Pratiwi 2002 menguraikan beberapa ciri belajar kooperatif. Ciri belajar kooperatif yaitu guru mengupayakan interaksi antar murid dalam kelompok, menciptakan independensi positif di kalangan anggota kelompok, kemampuan setiap anggota diperhitungkan, menekankan pencapaian tujuan bersama, dan jumlah anggota kelompok dibatasi antara 4 sampai dengan 6 orang. Model pembelajaran kooperatif memiliki ciri-ciri bagaimana dinyatakan oleh Ibrahim dan kawan-kawan di tahun 2000 sebagai berikut. Yang pertama, murid bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi belajarnya. Yang kedua, kelompok dibentuk dan murid yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Yang ketiga, bila memungkinkan, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, dan suku dan jenis kelamin yang berbeda.
Pembelajaran kooperatif sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang penuh ketergantungan dengan orang lain, mempunyai tujuan dan tanggung jawab bersama, pembagian tugas, dan rasa senasib. Dengan memanfaatkan kenyataan itu, belajar kelompok secara kooperatif, siswa dilatih dan dibiasakan untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, tugas, tanggung jawab. Selain membantu dan berlatih berinteraksi, komunikasi, sosialisasi, karena kooperatif adalah miniatur dalam hidup bermasyarakat dan belajar menyadari kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi model pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama, saling membantu, mengkonstruksi konsep, menyelesaikan persoalan atau inquiry. Menurut teori dan pengalaman agar kelompok kohesif atau kompak partisipatif, tiap anggota kelompok terdiri dari 4-5 orang. Siswa heterogen, kemampuan gender dan karakter, ada kontrol dan fasilitasi. Dan meminta siswa tanggung jawab hasil kelompok berupa laporan atau presentasi. Sintaks model pembelajaran kooperatif adalah informasi, pengarahan strategi, membentuk kelompok heterogen, kerja kelompok, presentasi hasil kelompok, dan pelaporan. Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar kooperatif merupakan model yang diterapkan dalam pembelajaran yang menitik beratkan pada penempatan murid dalam kelompok-kelompok kecil yang heterogen ditinjau dari segi kemampuan, jenis kelamin, dan etnisnya. Selama proses pembelajaran, kelompok-kelompok itu bekerja sama melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Dalam model pembelajaran kooperatif, kelompok-kelompok kecil seperti itu menjadi wadah bagi murid dalam memecahkan masalah pembelajaran. Pembelajaran kooperatif muncul karena adanya perkembangan dalam sistem pembelajaran yang ada. Pembelajaran kooperatif menggantikan sistem pembelajaran yang individual, di mana guru terus memberikan informasi, atau guru menjadi pusatnya, dan peserta didik hanya mendengarkan. Dengan pembelajaran kooperatif diharapkan saling menciptakan interaksi yang asah, asih, asuh, sehingga tercipta masyarakat belajar. Siswa tidak hanya terpaku belajar pada guru, tetapi dengan sesama siswa juga. Agar pembelajaran kooperatif learning dapat terlaksana dengan baik, maka siswa harus diberikan lembar kerja yang dapat berisi pertanyaan atau tugas. Selama kerja kelompok berlangsung, tugas anggota kelompok adalah mencapai ketuntasan materi yang disajikan guru dan saling membantu teman sekelompok mencapai ketuntasan materi. Kooperatif tipe Team Game Turnamen atau TGT. Pembelajaran kooperatif adalah salah satu pembelajaran yang menuntun siswa untuk aktif, kreatif, dan berlatih kemampuan bekerja sama, kemandirian, serta meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Wahyudin 2008 menyatakan bahwa keuntungan lain dari belajar kooperatif termasuk pengembangan skill-skill penalaran, peningkatan penghargaan terhadap diri sendiri, perbaikan siswa dan pemahaman terhadap kaum minoritas dan budaya lain, serta penerimaan terhadap para siswa yang mengikuti tren dominan. Slavina 2009 berpendapat bahwa dalam TGT, teman satu tim akan saling membantu dalam mempersiapkan diri untuk bermain dengan mempelajari lembar kerja dan menjelaskan masalah satu sama lain. Tetapi sewaktu siswa sedang mengikuti permainan, temannya tidak boleh membantu. Hal ini untuk memastikan telah terjadi tanggung jawab individual. Model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Turnamen atau TGT ini diharapkan dapat menciptakan suasana baru dalam pembelajaran yang menyenangkan dan dapat meningkatkan kemampuan belajar dan kemampuan berpikir matematika tingkat tinggi. Model pembelajaran kooperatif tipe TGT merupakan model pembelajaran kooperatif yang menempatkan peserta didik dalam kelompok-kelompok kecil yang bersifat heterogen dan setiap peserta didik berperan aktif dalam pengembangan yang dikemas dalam bentuk turnamen akademik untuk memperoleh skor. Pengemasan pembelajaran ke dalam sebuah turnamen akademik ini yang membedakan TGT dengan tipe model pembelajaran kooperatif lainnya. Dewi Kurota 2017. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Secara umum, faktor yang mempengaruhi hasil belajar dikelompokkan dari dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari diri murid atau individu sebagai suatu potensi terpendam yang bersifat hereditas atau bawaan sejak lahir.
meliputi bakat, sikap, kecerdasan emosional, motivasi diri, dan suasana perasaan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari luar dari individu yang turut mempengaruhi minat seseorang terhadap suatu objek. Berasal dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Kerangka berpikir. Guru adalah tenaga pendidik di sekolah yang berperan untuk membentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan murid yang bertindak sebagai peserta didik. Sebagai guru yang profesional, banyak cara yang dapat ditempuh untuk memperbaiki kualitas murid. Di antaranya adalah penggunaan model pembelajaran dalam memberikan materi pada peserta didik. Salah satu masalah pembelajaran di sekolah adalah banyaknya murid yang memperoleh hasil belajar rendah. Hal ini membuktikan bahwa tujuan belum tercapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, guru harus berusaha meningkatkan aktivitas, minat, dan perhatian murid dalam belajar. Selain itu, perlu juga diperhatikan faktor yang mempengaruhinya, baik dari dalam misalnya kecerdasan, motivasi, kemampuan kognitif, kemampuan afektif, maupun faktor dari luar, misalnya perbaikan kurikulum dan proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar adalah masalah inti kegiatan yang menjadi tolak ukur keberhasilan pendidikan. Penelitian ini difokuskan pada peningkatan hasil belajar IPA melalui model pembelajaran kooperatif tipe TGT pada siswa kelas 7. Untuk mengetahui hal tersebut, perlu diteliti dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe TGT. Model pembelajaran ini akan diuji cobakan pada peserta didik, khususnya anak sekolah menengah pertama, maka aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 7 dapat meningkat. Bab 3. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif, namun juga diimbangi dengan kualitatif. Kuantitatif dipergunakan ketika pembelajaran berlangsung, ketika menghitung rata-rata dan ketuntasan siswa. Sedangkan metode kualitatif dipergunakan ketika penentuan peningkatan proses pembelajaran siswa yang dilakukan oleh guru. Data metode kualitatif berupa hasil evaluasi belajar, dokumentasi, hasil observasi keterampilan guru, dan aktivitas siswa dalam pembelajaran. Prosedur penelitian. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian tindak kelas atau PTK. Menurut Sanjaya 2006, PTK adalah proses berpikir yang sistematik. Dengan demikian, pelaksanaannya harus dirancang sedemikian rupa agar hasilnya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Senada dengan hal tersebut, menurut Kunandar 2013, PTK atau Classroom Action Research sebagai penelitian tindak yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelas. Tujuan utama PTK adalah untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di kelas dan meningkatkan kegiatan nyata guru dalam kegiatan pengembangan profesinya. Dari pendapat di atas, penulis dapat mengembangkan bahwa PTK merupakan penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelas sendiri secara terencana dengan tujuan untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan meningkatkan kinerja guru. Pada penelitian tindak kelas ini direncanakan selama 2 siklus. Tiap siklusnya terdiri dari 2 kali pertemuan. Penelitian ini mengaplikasikan model yang dikembangkan oleh Suharsini Arikunto dalam Suharsini 2008 yang tiap siklusnya terdiri dari 4 kegiatan, yaitu perencanaan tindak kelas atau planning, yang kedua penerapan tindakan atau action, yang ketiga mengamati dan mengevaluasi proses dan hasil belajar, dan melakukan refleksi selanjutnya hingga kriteria keberhasilan tercapai. Instrumen penelitian. Menurut Suharsini 2008, instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan menjadi mudah. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, kisi-kisi lembar observasi kegiatan pembelajaran, berupa kisi-kisi lembar observasi kegiatan guru, kisi-kisi lembar observasi kegiatan siswa, kisi-kisi lembar tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data. Analisis data pada dasarnya bertujuan mengolah informasi kuantitatif sedemikian rupa sehingga lebih bermakna.
Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif. Analisis data kuantitatif digunakan untuk menganalisis nilai hasil belajar siswa dengan kooperatif tipe TGT dengan media ular tangga. Langkah untuk mengetahui nilai hasil belajar siswa yaitu jumlah yang diperoleh siswa dibagi dengan banyaknya jumlah siswa dari penyataan di atas, maka rumus yang akan digunakan menghitung rata-rata tertera pada layar. Selanjutnya, analisis data kualitatif. Data kualitatif digunakan untuk menentukan peningkatan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Data kualitatif ini berupa hasil evaluasi belajar, dokumentasi, hasil observasi keterampilan guru, dan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA. Data kualitatif dijabarkan dalam kalimat untuk memperoleh kesimpulan. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.